Di sebuah lembah terpencil yang diselimuti salju abadi, terletak desa kecil bernama Eldoria. Di dunia ini, sihir adalah hal biasa dan makhluk-makhluk mitos berkeliaran bebas. Namun, satu tradisi tetap sama seperti di dunia kita, perayaan Winter Solstice yang mereka sebut malam cahaya abadi. Ini adalah malam terpanjang dalam setahun, saat kegelapan paling pekat. Legenda mengatakan pada malam inilah cahaya harapan pertama kali lahir untuk mengusir bayangan kuno yang mengancam dunia. Sejak saat itu, setiap tahun, penduduk Eldoria berkumpul untuk merayakannya dengan sukacita, cahaya, dan kehangatan. Tahun ini berbeda. Kabut gelap yang disebut kesuraman mulai merayap dari hutan bayangan, memadamkan api di perapian dan meredupkan cahaya lentera sihir. Harapan penduduk desa mulai goyah. Mereka takut malam cahaya abadi tahun ini akan menjadi malam kegelapan abadi. Di tengah keputusasaan itu, seorang gadis yatim piatu bernama Elara menolak untuk menyerah. Elara bukanlah penyihir hebat atau satria perkasa. Dia hanyalah seorang pembuat mainan kayu sederhana yang mewarisi bakat dan hati yang baik dari ayahnya. Dia percaya bahwa cahaya sejati tidak hanya datang dari sihir, tetapi dari hati, mengingat cerita ayahnya tentang bintang harapan. Sebuah kristal legendaris yang konon bisa memulihkan cahaya apapun. Elara memutuskan untuk mencarinya. Bintang itu dikatakan berada di puncak gunung sunyi, tempat yang dijauhi semua orang, karena dijaga oleh Griffin es yang ganas. Dengan hanya membawa ransel berisi beberapa potong roti, lentera kecil yang cahayanya semakin redup, dan sebuah seruling kayu buatan ayahnya, Elara memulai perjalanannya. Perjalanan itu berat, angin es menusuk tulang, dan kesuraman membuatnya nyaris tidak bisa melihat jalan setapak. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Fenrir, seekor serigala tua yang terluka kakinya karena perangkap kesuraman. Makhluk lain lari ketakutan, tetapi Elara mendekat dengan hati-hati. Dia membersihkan lukanya dan membalutnya dengan syalnya. Sebagai balasannya, Fenrir yang bijaksana menunjukkan jalan pintas melalui gua-gua kristal yang tersembunyi, melindunginya dari bahaya. Akhirnya, Elara tiba di puncak. Di sana, Griffin es yang agung sedang duduk, tubuhnya diselimuti aura dingin kesedihan. Makhluk itu tidak marah, tetapi putus asa. Kesuraman telah meredupkan cahaya di sarangnya, membuat anak-anaknya lemah. Elara tidak mengeluarkan pedang atau sihir. Sebaliknya, dia duduk di kejauhan dan mulai memainkan seruling kayu ayahnya. Melodi yang dimainkannya bukanlah mantra sihir, melainkan lagu pengantar tidur yang penuh kehangatan dan cinta. Lagu yang sering dinyanyikan ayahnya untuknya. Nada-nada lembut itu menembus dinginnya udara. Griffin itu mengangkat kepalanya, matanya yang tajam melembut. Dia melihat ketulusan di hati Elara. Perlahan, Griffin itu menyingkir, memperlihatkan sebuah kristal besar yang bersinar redup di tengah sarangnya. Itulah bintang harapan. Elara mendekat dan menyentuh kristal itu. Dia tidak mencoba mengambilnya, sebaliknya, dia memejamkan mata dan mencurahkan semua harapannya, semua cintanya pada desanya, dan semua kenangan hangat tentang tawa dan kebersamaan ke dalam kristal itu. Seketika bintang harapan bersinar terang benderang. Cahayanya meledak ke langit, mengusir kesuraman dari puncak gunung dan lembah di bawahnya. Cahaya itu menyebar ke seluruh Eldoria, menyalakan kembali setiap api dan lentera dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Elara kembali ke desa bukan sebagai pahlawan yang membawa artefak sihir, tetapi sebagai pembawa harapan. Dia disambut dengan pelukan hangat. Malam itu, perayaan malam cahaya abadi menjadi yang paling meriah. Mereka tidak hanya merayakan cahaya dari bintang,
tetapi juga cahaya dari hati seorang gadis kecil yang berani. Kisah Elara menjadi legenda baru di Eldoria, mengajarkan mereka bahwa sihir terkuat bukanlah yang berasal dari mantra atau artefak, tetapi dari kebaikan, keberanian, dan cinta yang tulus. Dan cahaya sejati, cahaya yang tidak akan pernah bisa dipadamkan, adalah cahaya yang kita nyalakan di hati satu sama lain. Terima kasih sudah menonton cerita spesial Natal dari kami. Semoga kisah ini membawa kehangatan dan harapan untukmu. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.